Shalom, jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Saya bacakan firman buat saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh? Dikarenakan tradisi atau kehidupan pada saat itu, apabila seseorang mengalami sakit kusta, dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Jangankan bersentuhan, dekatan juga tidak boleh. Dia harus berdiri agak jauh, saudara. Dan kalau bayangannya pun kena, itu juga nggak boleh, saudara. Karena dianggap najis, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini, mau menceritakan bahwa orang yang sakit kusta ini mengalami penderitaan yang begitu berat. Masalah yang begitu berat karena kehidupannya dia sedang sakit kusta. Dan yang kedua, kehidupannya dikucilkan orang. Dia tidak bisa dekat-dekat, saudara. Begitupun hari-hari sekarang, kalau di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu masalah sekarang sedang berat ya saudara ya. Ekonomi, bisnis, usaha, pekerjaan, semua sedang berat saudara. Kita tahu semua aspek kehidupan dihantam oleh pandemi COVID-19 ini. Tapi apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Dikatakan apa saudara? Dan berteriaklah, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari orang kusta ini? Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia katakan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita sedang masalah berat, kita sedang dalam masalah yang mendatangi kita, marilah kita berseru kepada Tuhan. Amin. Kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Karena ada banyak orang sedang lagi dalam masalah, tapi dia datang kepada hal yang salah. Harusnya dia datang kepada hal yang tepat. Dia harus datang kepada Tuhan. Amin. Ada orang masalah di keluarganya, dia malah lari ke perempuan lain. Itu namanya menambah masalah, saudara. Ada orang punya masalah, dia lari ke diskotik. Artinya apa? Dia menambah masalah. Ada orang punya masalah, dia lari ke narkoba. Artinya apa? Dia menambah masalah. Dia bukan menyelesaikan masalah. Amin. Apapun masalah saudara dan saya hari-hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Amin. Dan dikatakan apa? Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, kalau saudara tahu mengenai tradisi di sana saudara, itu harus sembuh dulu, perlihatkan kepada imam, nanti imam bilang suruh kasih persembahan, sesudah itu imam yang mengumumkan bahwa si A ini udah sembuh loh, bahwa dia udah tidak kusta lagi. Begitu saudara, tapi dikatakan apa? Yesus bilang apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dalam ayat ini belum diceritakan orang itu sembuh, tapi dia suruh pergi ke imam. Apa yang kita mau belajar, saudara? Terkadang firman Tuhan tuh dengan keadaan reality ataupun keadaan yang kita hadapi itu nggak cocok banget ya, saudara. Nggak cocok banget. Sangat bertentangan, sangat tidak masuk akal. Seperti di firman ini. Orang kusta itu harus sembuh dulu baru ngadep imam. Tapi Yesus bilang, hadap imam. Tapi kita mau belajar, dikatakan apa saudara? Dan
sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu saudara dan saya menjalani perintah Tuhan, waktu saudara dan saya kita taat akan firman Tuhan, kesembuhan, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, itu yang kita dapat. Amin. Walaupun terkadang apa yang dijalankan tuh gak masuk akal, gak masuk logika, terkadang gak masuk hitung-hitungannya. Tapi belajar bahwa ketaatan itu membawa berkat. Ketaatan itu membawa berkat buat kehidupan saudara dan saya. Apapun yang saudara taati dalam setiap aspek kehidupan saudara, itu akan mendatangkan berkat di kemudian hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu masalah apa yang ada dalam kehidupanmu, tapi belajarlah taat. Walaupun mungkin waktu saudara taat, saudara belum melihat kesembuhan, mungkin saudara melihat sakitnya makin parah, tapi belajar dari firman ini, kita harus tetap mempercayai perkataan Tuhan. Kita harus tetap mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Walaupun terkadang tidak masuk akal, tidak masuk logika kita. Tapi belajarlah untuk mempercayai. Amin. Haleluya. Dan dikatakan apa saudara? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar saudara? Waktu kita memperoleh kesembuhan, waktu kita memperoleh jalan keluar, waktu kita memperoleh keberhasilan, keuntungan, kita memperoleh berkat, marilah kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dikatakan Tuhan bertanya ada 10 orang, kenapa cuma 1 yang datang? Ini menceritakan apa? Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah, tapi yang mengucap syukur itu sedikit. Karena terutama di hari-hari ini, di masa-masa pandemi COVID-19, di mana ada begitu banyak masalah yang menghantam kehidupan keluarga, rumah tangga, kesehatan, maupun usaha bisnis, toko, maupun pekerjaan saudara. Sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita mengucap syukur? Belajarlah untuk mengucap syukur selalu. Amin. Dan terakhir dikatakan apa? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang berdirilah dan pergilah. Berdiri artinya apa saudara? Orang yang berdiri adalah orang yang kuat. Dan pergilah. Yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, jadilah kuat dan melangkah, bertindak, sehingga imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan keluargamu. Imanmu yang menyelamatkan kesehatanmu, sakit penyakitmu. Imanmu juga yang menyelamatkan bisnismu, pekerjaanmu, usahamu, tokomu, dan pelayananmu. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengalami kemenangan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masa-masa sulit. Apa yang kita mau belajar saudara? Yang pertama, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Jangan kita lari dari masalah, tapi kita datang kepada yang dapat menyelesaikan masalah kita. Amin. Yang kedua, apa yang kita mau belajar saudara? Marilah kita tetap mempercayai setiap perkataan Tuhan, setiap perintah Tuhan dan janji-janji Tuhan. Memang betul terkadang
perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak relevan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar. Tapi percayalah, firman Tuhan, ya dan amin. Buat saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Karena orang yang mengucap syukur adalah orang yang berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya. Dan yang terakhir, apa yang kita mau belajar? Berdirilah dan pergilah, kata Tuhan. Imanmu yang telah menyelamatkanmu. Belajar untuk jadi kuat dan melangkah senantiasa. Karena iman saudara yang menyelamatkan sakit penyakit saudara. Imanmu yang menyelamatkan keluarga rumah tanggamu. Dan imanmu juga yang menyelamatkan bisnismu, tokomu, usahamu, bahkan pekerjaanmu dan pelayananmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.